على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر لي ولوالدي warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, teman-teman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk lebih mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat kajian hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah, teman-teman, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang nomor ke-16. Kita baca bersama-sama, teman-teman yang sudah punya naskah hadisnya bisa dibaca dalam hati. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ausini. Qala la tawdab. Faraddaha miraran, qala la tawdab. Rawahul Bukhari. Hadis ini, teman-teman, sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita agar kita tidak mudah marah. Tentu pembahasan emosi ini tidak sederhana, karena kita harus tahu faktor apa yang menyebabkan kita menjadi tidak bisa mengontrol emosi. Rawi hadis ini adalah sahabat yang terkenal, sering kita bahas, namanya Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Seorang yang masuk Islam di negeri Yaman dalam suku Daus, kemudian berhijrah pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah berhijrah ke Madinah, beliau tidak mendapati Rasulullah SAW beserta para sahabat. Ternyata Rasulullah dan para sahabat sedang melaksanakan perang Khaybar. Jarak Madinah dengan Khaybar kurang lebih 170 km. Kalau teman-teman biasa ke Madinah, kemudian kita bisa pergi ke daerah yang bernama Khaybar, biasanya butuh waktu sekitar 2 jam. Sekarang pembahasan hadis ini tentang wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, berilah saya wasiat, kasih nasihat ya Rasulullah, singkat, padat, bisa saya ajarkan. Kata Rasulullah SAW kepada orang ini, ada beberapa pendapat, teman-teman, siapa orang yang dimaksud dalam hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa beliau adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Datang seorang sahabat ini minta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kasih saya nasihat. Kata Rasulullah, dikasih satu nasihat, Pak. Dengan satu nasihat ini sudah menghimpun semua urusan dunia dan akhirat. Sangat simpel. Rasulullah SAW ngasih nasihat, kata beliau, jangan engkau marah. Maka teman-teman yang mungkin gampang emosi, mudah terpancing amarahnya, ketika kita belajar hadis ini kita akan bahas kenapa seseorang mudah marah. Pertama, secara psikologis, mungkin dia sedang kelelahan, banyak pikiran, banyak urusan yang tidak sesuai dengan harapan, secara psikologis. Tapi, secara spiritual, kenapa seorang muslim itu bisa marah? Kita kembalikan kepada iman kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meyakini semua yang ada di dunia ini, di bawah langit, di bawah tanah sekalipun, bahkan di bawah laut sekalipun, semua makhluk yang hidup pasti dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian sebelumnya kita sudah bahas, Rasulullah SAW pernah bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in la yadurruka bisyai'in illa bisyai'in qad kataballahu 'alaik. Ketahuilah, jika seandainya semua umat sejak dari Nabi Adam sampai umat terakhir, umat Rasulullah SAW, mereka bersatu untuk mencelakakan kita, menghancurkan rumah tangga kita, menghancurkan bisnis kita,
tidak akan terjadi kehancuran itu kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, ketika mendapati kejadian yang tidak sesuai dengan harapan, maka yakinlah semua itu baik untuk kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kulluhul khair." Sungguh sangat ajaib urusan orang mukmin ini, kata Rasulullah. Semua urusannya menjadi baik. Kenapa menjadi baik? Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertama, kenapa orang mudah emosi? Pertama, secara agama imannya lemah. Dia tidak beriman bahwa semua kejadian itu Allah yang menentukan. Justru ketika ada suatu kejadian yang tidak sesuai dengan harapan, orang yang tidak beriman cenderung mencari kambing hitam. Gara-gara kamu nih, saya ditipu orang. Saya bilang apa? Gak usah bisnis yang begitu, kita bisnis yang real aja. Menyalahkan orang lain. Gara-gara saudara saya, Ustadz, saya diajak investasi, ternyata investasinya bodong. Akhirnya, semua uang tabungan saya setelah 10 tahun, Ustadz, habis dalam waktu 1 bulan. Menyalahkan saudara. Gara-gara karyawan saya nih, saya ditipu nih. Habis semua aset perusahaan. Menyalahkan karyawan. Teman-teman, evaluasi sejenak. Adanya saudara yang menipu, adanya karyawan yang tidak amanah, adanya partner bisnis yang sedang tidak adil dalam transaksi kepada kita, apakah semua itu kebetulan? Tentu tidak, teman-teman. Ada Allah yang mengendalikan semua makhluk yang hidup di atas muka bumi ini. Kebetulan itu hanyalah sebuah ungkapan yang sering kita keluarkan untuk menggambarkan suatu kejadian yang mungkin sebelumnya belum pernah kita rencanakan. Pergi ke mall, ketemu teman lama kita. Sudah lama kita agak ketemu dia. 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Ketemu tanpa sengaja, kita bilang, kebetulan Ustaz, saya ketemu teman lama saya ini. Akhirnya kita bisa bisnis bareng. Kebetulan. Teman-teman tidak sadar bahwa sebelum kita merencanakan, sebelum kita bertemu dengan orang yang tidak pernah kita jadwalkan untuk bertemu dengan mereka, Allah sudah terlebih dahulu menjadwalkan pertemuan kita dengan orang itu. Akhirnya kita bertemu, menurut kita tanpa sengaja, karena tidak pernah janjian, kemudian kita ngobrol, tukeran nomor handphone, barulah kita mengadakan bisnis bersama. Setelah berjalan bisnis bersama, ternyata tidak amanah dan uang kita habis dibawa kabur. Nah, sekali lagi teman-teman, tidak ada kebetulan dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa yang menyebabkan orang gampang emosi? Selain yang pertama, imannya lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, imannya lemah terhadap qada dan qadar Allah. Meyakini qada dan qadar adalah bagian dari rukun iman. Ketika seseorang gampang emosi, mudah dia meluangkan amarahnya, berarti iman dia terhadap qada dan qadar Allah juga lemah. Kenapa lemah? Karena tidak meyakini bahwa semua kejadian itu sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum dia lahir ke dalam muka bumi ini. Jadi teman-teman, jangan menganggap semua kejadian ini terjadi begitu saja, tanpa takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah direncanakan oleh Allah. Tapi kita tidak diberikan ilmunya. Akhirnya apa? Kejadian yang menurut kita tidak baik, ternyata jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita flashback 5 tahun, 10 tahun sebelum kondisi kita hari ini. Sebagian dari kita memiliki harta yang banyak, bisnis yang tumbuh berkembang, karyawan puluhan bahkan ratusan. Sebelum hari ini, dengan izin Allah, datanglah partner bisnis yang tidak amanah ke dalam perusahaan kita. Ditipu, kemudian hancur perusahaan kita. Menurut kita, kejadian ini tidak baik. Karena apa? Karena kita ditipu, kemudian perusahaan kita hancur. Menurut Allah, ini adalah jalan terbaik untuk kita agar kita kembali ke dalam agama Islam secara kafah. Sebelum kita ditipu orang, Pak, mungkin
Yang kita andalkan hanya pekerjaan kita. Tidak pernah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungi saya, lindungi keluarga saya, jauhkan saya dari akad yang batil, hindarkan saya dari akad yang riba. Sebelumnya tidak pernah doa itu terucap, Pak. Begitu hadir seseorang dalam kehidupan kita yang tidak amanah, barulah kita ingat. Ternyata di luar kendali semua ini, ada kendali yang lebih besar, yaitu qada dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman harus yakin kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'qa wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah lah semua yang diberikan kepada kita. Yang kita nikmati sekarang, Pak, handphone, kendaraan, rumah tinggal, keluarga. Innalillahi ma'akh, itu semua punya Allah, Pak. Kita hanya dititipkan. Walahu ma'ata, semua yang diberikan kepada kita juga punya Allah. Kapan Allah mau ambil, sangat mudah. Dalam hitungan menit, semua bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini yang sering kita lalaikan. Bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang kita miliki punya ajal, Pak. Piring, kalau sudah ajalnya pecah dengan izin Allah, piring itu akan pecah entah di tangan anak kita atau di tangan pembantu kita. Maka kalau ada barang yang rusak, ingat kembali kepada Allah bahwa ajal itu sudah sampai kepada barang itu. Bukan hanya kita sebagai manusia yang memiliki ajal. Barang, benda yang tidak bernyawa pun memiliki ajal. Mobil kita, ketika sudah datang ajalnya, Pak, kempes bannya. Kita mau jalan lewat kanan, kita jalan lewat kiri, kita pelan, kita ngebut, giliran ajal bannya kempes. Tidak ada yang bisa melarang. Nah, kalau kita yakin dengan takdir Allah ini, insya Allah lebih mudah bagi kita untuk menerima semua kajian, semua peristiwa yang di luar harapan kita. Kita berbisnis, Pak, dengan harapan akan mendapatkan profit yang besar. Ada orang datang kepada kita, Ustaz, kalau bisnis saya lancar, Ustaz, 10 miliar cash on hand, Ustaz, di tangan saya, bisa untung. Rencana dia, Pak. Tapi Allah punya takdir yang lain. Ada temannya datang tidak amanah, Pak. Bisnisnya jalan, profitnya dapat, ternyata uang yang sudah didapat dibawa oleh temannya sendiri. Teman yang sudah lama dia berkawan dengan dia, bahkan dianggap sebagai saudara. Kabur, Pak, bawa uang. Akhirnya, yang semula direncanakan cash on hand 10 miliar, hilang. Tidak sesuai dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Nah, kemudian teman-teman, kalau kejadian itu terjadi ke dalam kehidupan kita, kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita terjadi, apa yang kita lakukan? Pasti marah. Ini yang akan kita bahas. Kenapa kita marah? Karena banyak kejadian tidak sesuai dengan harapan. Gara-gara kamu nih, gara-gara saudara kamu nih, gara-gara karyawan kamu. Nah, semua kata-kata yang berawalan dengan gara-gara, sebenarnya menandakan orang itu lemah imannya, Pak. Karena orang yang memiliki iman yang kuat, ketika ada suatu kejadian yang tidak sesuai dengan harapan dia, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam Quran, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika mendapati sebuah musibah, mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang-barang milik Allah, Pak. Bahkan diri kita, nyawa kita, semua juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang gampang marah? Faktor yang ketiga, dia menggantungkan kebahagiaan dia kepada orang lain. Kenapa dia marah? Karena karyawannya tidak sesuai dengan harapan. Kenapa dia tidak bahagia? Karena istrinya tidak sesuai dengan harapan.
Teman-teman perlu ingat, jika kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada perubahan sikap istri kita, maka ketika istri kita tidak berubah sikapnya, tidak baik akhlaknya, tidak sabar dalam rumah tangga, kita otomatis marah. Kenapa? Karena kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada istri. Kenapa kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita kepada Allah? Kalau semuanya diserahkan kepada Allah, sabar atau tidak sabar istri, kita akan bahagia. Karena semua dari Allah. Sabar atau tidak sabar atasan kita, kita tetap bahagia. Karena semua dari Allah. Pernah suatu ketika guru saya bercerita kepada saya. Ada seorang alim ulama besar. Ditanya oleh seorang muridnya, "Wahai guru, kenapa engkau tidak menikah lagi? Padahal istri kamu tidak bisa sabar, selalu marah, sampai murid-muridnya tahu bahwa istri dari guru ini tidak bisa sabar." Kata seorang alim ulama besar ini berkata kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, ketahuilah bahwa kondisi istri kita sekarang, kondisi suami kita sekarang, kondisi rumah tangga kita sekarang bisa jadi itu adalah efek dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu." Artinya apa, Pak? Kalau Allah ingin mengampuni kita, Allah akan hadirkan kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita mengharapkan seseorang sabar terhadap kita. Kita mengharapkan orang yang berakhlak yang mulia. Ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ketika kita beriman kepada Allah, sabiran muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah, maka semua kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita diberikan pahala oleh Allah yang sangat besar. Kata Allah dalam Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang sabar tanpa ada perhitungan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika nanti timbangan di hari kiamat ditegakkan, datanglah orang dengan pahala zakatnya, ditimbang, Pak, maka pahala zakatnya ada nilainya. Datang orang dengan pahala sedekahnya. Satu sedekah diganjar dengan 10 sampai 700 kali lipat. Maka begitu ditimbang sedekahnya, keluar nilai sedekahnya. Datang orang dengan pahala puasanya. Begitu ditimbang pahala puasanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya juga sangat besar. Karena pahala puasa hanya Allah yang menentukan. Lalu didatangkan orang-orang yang diberikan rasa sabar dunia. Tidak pernah mengeluh dengan semua cobaan yang Allah berikan kepada hidupnya. Datang orang dengan pahala sabar, Pak. Diletakkan pahala sabar itu di atas mizan. Maka dalam hadis ini diriwayatkan, maka mizan itu tidak sanggup untuk mengeluarkan nilai timbangan yang diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking besarnya pahala sabar itu. Maka ada di surga nanti pintu khusus yang akan dimasuki oleh orang-orang yang sabar ketika dia di dunia. Nah, 3 faktor ini teman-teman, kurangnya iman kepada Allah, kurangnya iman terhadap qada dan qadar Allah, dan kurangnya keyakinan dia bahwa semua yang sudah ditakdirkan ini adalah dari Allah, menyebabkan seseorang gampang marah. Coba kita pulang ke rumah, Pak. Kita sudah capek di jalanan. Kerja seharian di kantor, macet kita di jalan, begitu nyampe ke rumah, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Mungkin anak-anak kita tidak bisa nurut. Mungkin ada istri, ada suami kita, sedang tidak enak badan, tidak mood dia feelingnya. Akhirnya apa? Tidak sesuai dengan harapan kita. Lantas kita marah, Pak. Kenapa marah? Tidak sesuai dengan harapan. Kenapa orang-orang yang beriman, meskipun banyak kejadian-kejadian yang tidak pernah sesuai dengan harapan dia masih bisa tersenyum, Pak. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadisnya sudah kita bahas kemarin. Anas bin Malik berkata, "Khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin, fama qala li uffan qat." Kata Anas bin Malik,
saya membantu di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pembantu beliau selama 10 tahun. Dalam kurun waktu 10 tahun itu, kata Anas bin Malik, tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, ah, atau aduh, atau ungkapan yang setara dengan kata-kata keluhan. Gak pernah Rasulullah. Terhadap siapa? Terhadap pembantunya. Pembantunya saja tidak pernah dikomplain oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Anas bin Malik berkata. Bayangkan Pak, kalau ada seorang pembantu menjadi pembantu di rumah kita, banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Apa yang terjadi? Kita bisa marah Pak. Kita bilang, cuci yang bersih. Bersihkan semua yang kotor. Rapikan semua yang ada di meja. Bagi kita sudah bilang seperti itu, ternyata tidak dilakukan, Pak. Maka otomatis kita marah. Tapi yang terjadi kepada Rasulullah SAW tidak seperti itu. Suatu ketika, Anas bin Malik pernah disuruh oleh Rasulullah SAW untuk suatu kebutuhan. Kata Anas bin Malik, sebenarnya saya mau mengerjakan nih yang diperintah oleh Rasulullah. Cuma kenapa ternyata saya malas. Atau mungkin dia sedang ada suatu halangan. Akhirnya Anas bin Malik tidak mau melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Keluar rumah. Begitu di depan rumah, dekat dengan pasar, ada anak-anak kecil sedang bermain. Anas bin Malik, namanya juga anak kecil, Pak. Beliau ini menjadi pembantu Rasulullah SAW usia 10 tahun. Usia 10 tahun sudah menjadi pembantu di rumah Rasulullah SAW sampai usia beliau 20 tahun. Nah, namanya anak kecil, begitu kita suruh, ternyata dia keluar rumah tidak mengerjakan apa yang kita perintahkan. Hanya Rasulullah nyari Anas bin Malik ini. Ketemu di tengah pasar, sedang bermain dengan anak kecil yang lain. Apa yang terjadi? Kata Anas bin Malik, begitu Rasulullah SAW berada di belakang saya kira Rasulullah akan marah. Tapi ternyata Rasulullah tertawa. Orang yang kita perintahkan tidak melakukan sesuai dengan yang kita perintahkan, ternyata Rasulullah tidak marah, Pak. Justru tertawa. Nah, ini Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, pembantu saya ini tidak benar nih. Di riwayat disebutkan akhlaknya tidak baik. Disuruh ke kanan, dia ke kiri. Disuruh tidur, dia bermain misalkan. Disuruh ke barat, dia ke timur, dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, u'fu anhu sab'ina marratan fil yaum. Kalau ada pembantu kamu melakukan kesalahan, maka kamu harus memaafkan dia. Berapa kali saya harus memaafkan? Kata orang ini, kata Rasulullah, kamu maafkan kesalahan dia, semua kesalahan dia, kamu maafkan dalam satu hari 70 kesalahan. Bayangkan Pak, kalau kita Pak, mohon maaf, pembantu berbuat salah sedikit, kadang kita sudah marah. Kata Rasulullah, kalau pembantu kita melakukan 70 kali kesalahan, baru kita boleh marah. Tapi sebelum 70 kali kesalahan, tidak boleh marah. Bisa kita seperti itu? Belum tentu. Karena kita terbatas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sesungguhnya kesabaran itu nilainya dalam keimanan seseorang seperti nilainya kepala dalam tubuh manusia. Kalau kepala itu dipotong, maka tubuh itu tidak ada artinya, Pak. Begitu juga dengan sabar. Sabar keutamaannya dalam iman sama seperti kepala dalam tubuh. Kalau dalam iman kita sudah beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah, tapi kita tidak sanggup untuk bersabar, maka kata Ali bin Abi Thalib, seperti sebuah tubuh yang tidak memiliki kepala. Artinya apa teman-teman? Iman tidak cukup membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibutuhkan adalah kesabaran yang luar biasa. Teman-teman, kita pelajari bagaimana Rasulullah SAW diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cobaan yang luar biasa.
Salah seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa sih manusia ini yang cobaannya paling besar? Kata Rasulullah, cobaan yang paling besar adalah para nabi dan rasul. Tsummal amsal, tsummal amsal. Kemudian orang yang memiliki kadar keimanan yang setara dengan mereka, kemudian orang yang memiliki kadar keimanan di bawah mereka. Dalam riwayat lain disebutkan, seseorang akan diuji dengan kadar imannya masing-masing. Fa'idha wujida fi imanihi sulban, ishtadda bala'uhu. Kalau didapati dalam keimanannya itu kuat, Pak. Orang diuji dengan uang 10 miliar, tidak goyang, Pak. Allah uji dengan 100 miliar, tidak goyang. Allah uji dengan 1 triliun, tidak goyang, Pak. Maka orang yang seperti ini, bukannya tidak diuji oleh Allah. Orang yang kuat dengan ujian yang kecil, maka Allah akan berikan ujian yang lebih besar. Sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau kita sabar, Pak, dikasih penyakit 1 tahun, maka akan ditambah 2 tahun. Jangan mengira kalau kita sudah sabar, urusan bisa selesai. Enggak, Pak. Semakin kita sabar, semakin kuat iman kita, semakin besar cobaan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi teman-teman harus paham konsep ini. Jangan berkata, Ustadz saya sudah sabar Ustadz, iman saya sudah kuat, tapi kok ujiannya belum selesai. Ini konsep yang salah dalam kesabaran. Justru kata Rasulullah SAW, semakin kuat Pak iman kita kepada Allah, semakin cinta kita kepada Rasulullah, semakin besar cobaan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Nabi Ayub alaihissalam, sebelum mendapat ujian dari Allah, beliau adalah orang yang paling kaya di kampungnya. Anaknya banyak, ternaknya banyak, kemudian asetnya juga banyak. Datang ujian Allah berupa penyakit, Pak. Sebelum berupa penyakit, ternyata anak-anaknya meninggal. Kemudian Nabi Ayubnya sakit. Berapa lama Nabi Ayub sabar? Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi Ayub bersabar dalam penyakitnya selama 18 tahun. Ada dalam Sahih Bukhari. 18 tahun tubuhnya digerogoti dengan ulat-ulat karena penyakit. Cobaan kita berapa lama, Pak? Teman-teman yang sedang diuji oleh Allah, kekurangan finansial, keluarga tidak harmonis, tubuh yang sedang sakit. Berapa lama yang diuji oleh Allah? Setahun? 5 tahun? Mungkin belum 10 tahun. Tapi dengan waktu yang sangat singkat ini ternyata kita berkeluh kesah kepada Allah terlalu banyak. Kenapa kita tidak relakan saja, ya Allah, saya rela ya Allah, bahwa semua penyakit ini memang dari Engkau. Saya rela ya Allah, bahwa harta yang diambil dari saya ini adalah memang harta yang Engkau titipkan ya Allah. Saya rela ya Allah, bahwa semua saudara-saudara ini memang nyawanya di tangan Engkau ya Allah. Kalau kita ikhlaskan teman-teman, lebih mudah bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Yang berat itu ketika kita tidak sanggup, kalau bahasa kita, menghilangkan kemelekatan dengan dunia. Terlalu erat dunia ini dipegang. Akhirnya begitu dunianya hilang, stres luar biasa, Pak. Dalam kondisi sekarang, orang yang tidak memiliki bisnis yang bagus, mohon maaf, orang yang tidak memiliki cadangan finansial yang bagus, sementara bisnisnya tidak menentu, perniagaan macet, produksi di stop dan sebagainya, tidak ada kadar rizki yang dijamin oleh perusahaannya, maka orang yang seperti ini gampang stres. Kenapa? Dia menggantungkan rizkinya kepada perusahaan. Dia menggantungkan rizkinya kepada pekerjaan. Dia menggantungkan rizkinya kepada terjualnya produk. Tapi orang-orang yang memiliki iman yang sempurna, dia menggantungkan semua rizkinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun kondisi yang dia alami, insya Allah tidak sedikit pun merubah keikhlasan dia untuk menerima qada dan qadar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman, begitu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa faktor yang harus kita evaluasi. Kata ulama,
ujian itu bisa datang karena dosa, kemudian dihapuslah semua dosa-dosa kita, atau bisa saja ujian itu berupa azab. Salah satu cirinya, jika musibah yang sedang menimpa kita, ujian yang sedang kita alami, sangat lama, 10 tahun, 20 tahun, dan sebagainya, kondisi finansial tidak stabil, rumah tangga berantakan selama bertahun-tahun, bisa jadi karena azab. Azab karena apa? Karena dia pernah melakukan sebuah maksiat besar. Kalau ada maksiat, datang azab. Cara membedakan antara ujian dengan azab, dengan cara kita menghadapinya. Pertama, orang yang mendapatkan ujian, ketika musibah itu datang, dia sedang beribadah, Pak. Kita sedang sholat berjamaah 5 waktu, puasa Senin Kemis, atau bahkan puasa Daud, tahajud sudah rutin, sholat duha sudah rutin. Begitu kita sudah rutin beribadah, ternyata perusahaan kita hancur. Ini yang disebut dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat kita. Tapi begitu musibah itu datang, dalam kondisi kita bermaksiat, musibah datang, perusahaan hancur, rumah tangga berantakan, hubungan dengan saudara tidak baik. Dalam kondisi kita bermaksiat, mohon maaf, dalam kondisi orang memakan riba, dalam kondisi orang, mohon maaf, berzina, dalam kondisi orang, mohon maaf, mengkhianati suaminya atau istrinya, dan sebagainya dari maksiat itu, maka hal yang tidak dia harapkan terjadi, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi teman-teman jangan bersedih hati, karena antara ujian dengan azab, semuanya adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masih terjadi di dunia. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diilhami orang ini untuk bertaubat sebelum dia meninggal. Teman-teman yang sudah berhijrah harus berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit cobaan kita, Pak. Sebentar ujian yang Allah berikan kepada kita. Sabar sedikit. Insya Allah semua ini pasti berlalu, dan semua yang kita sudah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di hari kiamat ada orang berbondong-bondong, Pak, melihat seseorang yang timbangannya luar biasa. Dalam riwayat itu disebutkan, ternyata orang dalam mizan itu memiliki pahala yang sangat besar adalah orang yang selama di dunia banyak sekali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhirat banyak orang yang menyesal. Di riwayat itu disebutkan, ya Allah, kenapa saya di dunia tidak diberikan ujian seperti orang ini? Kenapa saya di dunia hidupnya tentram-tentram saja? Akhirnya pahalanya juga sedikit. Karena begitu datang ujian dari Allah kepada kita, ada dua hal yang akan kita dapatkan. Pertama, ujian datang akan menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Ujian datang akan menaikkan derajat kita. Ujian datang akan menjadikan doa kita terkabul. Kata Allah dalam Al-Quran, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Adakah orang yang sanggup mengabulkan doa-doa kamu, sedangkan kamu sedang susah? Maka ketika kita sedang susah, teman-teman, mohon maaf, mungkin secara finansial, mungkin juga secara spiritual belum stabil, maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Dikabulkan sekarang doa kita, atau bulan depan, atau tahun depan, itu urusan Allah. Allah punya hak prerogatif. Tapi begitu kita berdoa, kita mendapatkan pahala. Adapun ijabahnya, cepat atau lambat, pasti diberikan oleh Allah kepada kita. Kata Rasulullah SAW, jawaban doa itu berupa 3 hal. Pertama, begitu kita berdoa, langsung dikasih kontan oleh Allah. Ya Allah, minta uang 10 miliar, dikasih langsung cash. Besoknya ada orang bawa depan rumahnya, Pak, 10 miliar cash. Kalau Allah mengabulkan. Mungkin ya Ustaz? Sangat mungkin. Suatu ketika, Al-Hasan
Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam sebuah masjid. Di sampingnya, Pak, ada orang sedang berdoa. Ya Allah, berikan saya uang 10.000 dirham. Kalau uang kita mungkin sekitar 750 juta. Kemudian Hasan bin Ali keluar dari masjid, ada uang di rumahnya. Kata Hasan bin Ali menyuruh utusannya, tolong berikan kepada orang yang sedang berdoa di masjid itu. Akhirnya utusan ini menyampaikan kepada orang yang sedang berdoa, langsung diijabah oleh Allah, datang uang langsung di depan mukanya, Pak. 750 juta, cash on hand. Langsung diijabah. Kemudian, bentuk ijabah dari doa kita yang kedua, kita akan dihindarkan oleh takdir yang tidak baik. Contoh, kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Berdoa setiap hari, Pak. Ternyata, di bulan kelima 2020, kita punya takdir yang tidak baik menurut kita. Kita ditakdirkan kecelakaan. Tapi karena doa kita kemudian diijabah oleh Allah, maka kita dihindarkan dari takdir yang tidak baik ini. Bulan 5 2020 kita tidak jadi kecelakaan. Yang ketiga, ini adalah jawaban yang paling baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au yudkhira anhu ijabatahu hatta yuwaffiyallahu yaumal qiyamah." Jawaban dari doa-doa kita minta uang, kita minta finansial, kita minta perusahaan yang baik, kita minta keluarga yang baik, di dunia tidak dikasih, Pak. Kata Rasulullah SAW, di akhirat dia akan panen, Pak. Sampai di akhirat ada orang datang berkata, ya Allah, kenapa doa saya dulu di dunia engkau kabulkan? Kalau saya tahu ya Allah, bahwa semua doa-doa yang saya panjatkan di dunia akan mendapatkan pahala sebesar ini di akhirat, saya nggak mau dikabulkan di dunia. Saya nggak mau dikasih mobil, saya nggak mau dikasih rumah yang besar, saya nggak mau dikasih harta yang banyak. Karena Pak, dia tahu Pak, di akhirat yang diberikan oleh Allah terhadap doa-doanya di dunia jauh lebih besar. Maka teman-teman jangan berhenti berdoa. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yad'u yughdab alaih." Ketika seseorang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepada orang ini. Jadi teman-teman, semua yang kita hadapi, semua yang kita alami adalah semua yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kondisi, refleksi yang harus kita pantulkan, sikap kita terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, itu adalah kondisi yang bisa kendalikan. Kata Rasulullah SAW, as-sabru inda sadmatil ula. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita bisa kendalikan, Pak. Kita mau marah atau enggak? Kalau kita marah, enggak dapat apa-apa, Pak. Karena ketika Allah menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sejatinya Allah sedang menginginkan kita mendapatkan pahala kesabaran yang besar. Maka kita sabar. Kita jalan di pinggir jalan, Pak. Pakai mobil sudah pelan. Ada motor nyerempet, Pak. Bisa kita marah. Tapi kalau kita tidak bisa meluapkan rasa emosi itu, kita tahan marah kita, Pak. Ikhlaskan. Bahwa semua kejadian ini adalah bentuk takdir dari Allah, maka pahala yang akan kita dapatkan sangat besar. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menjamin umatnya yang sanggup untuk marah, tapi tidak melampiaskan amarahnya. Kata Rasulullah SAW, ketika seseorang dari kalian marah, mangkadimal waidha, wa huwa qadirun ala ayyanfidhahu, da'ahu Allahu ala sa'iril khalaiqi yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril ini masya'a. Ketika kita sanggup untuk marah, Pak. Sanggup untuk marah artinya apa? Secara fisik kita sehat. Secara finansial kita kaya. Ada orang depan kita melecehkan kita, oh saya sanggup marah. Kalau mau juga bisa kita pukul, Pak. Karena kita merasa sanggup untuk marah. Beda antara kita tidak sanggup untuk marah. Contoh, orang yang lebih tinggi mungkin derajatnya dari kita. Memarahin presiden nggak mungkin. Beda levelnya. Tidak bisa kita memarahi orang yang di atas kita. Tapi ketika ada orang di bawah kita, secara finansial, secara sosial, secara spiritual mungkin, kita sanggup untuk marah kepada pembantu kita, kepada bawahan kita di kantor, kepada karyawan kita. Kita sanggup untuk marah, Pak. Tapi meskipun kita sanggup, kata Rasulullah,
Kamu tahan itu, jangan kamu marahi. Kata Rasulullah, orang yang seperti ini nanti di hari kiamat akan dipanggil di depan orang-orang. Siapa yang sudah berhasil menahan amarahnya? Sini, kata Rasulullah SAW. Begitu orang yang menahan amarahnya itu dihadirkan, maka diberikan pilihan, silahkan pilih di antara bidadari-bidadari surga ini, terserah engkau. Mau pilih berapa, mau pilih siapapun. Karena apa? Karena dia menahan amarahnya di dunia. Teman-teman, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita alami bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa lebih memberikan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakinlah semua kejadian tidak terjadi begitu saja. Semua kejadian Allah hadirkan ke dalam kehidupan kita untuk mendewasakan kita. Kadang orang lain datang ke dalam kehidupan kita untuk mendewasakan kita, kadang kita dihadirkan ke dalam kehidupan orang lain untuk mendewasakan kita, untuk mendewasakan mereka. Terima kasih teman-teman atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai dengan harapan. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Pak Ustaz. Terima kasih banyak.